yang menjadikan sebuah negara tetap utuh. Hal itu adalah sebuah kepercayaan. Masyarakat percaya kepada pemerintah, maka negara akan utuh, berjalan dengan baik. Kalau masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya kepada perangkat negara, maka negara ini menuju potensi kehancuran. Bahwa demokrasi kita pada pemilu sekarang adalah demokrasi pasar, bukan demokrasi pasar. Bansos sudah dijadikan demokrasi pasar tanpa aturan. Padahal kita harus memahami bahwa seluruh kebijakan anggaran itu ada aturan. Jadi demokrasi kita seolah-olah adalah diarahkan kepada demokrasi pasar, bukan demokrasi pasar. Saya bukan tim paslon 01 maupun 03, tapi gara-gara ada dirty vote, langsung orang nuduhnya pasti ini pokoknya anti 02. Saya bilang loh, pada akhirnya saya harus membicarakan 02 karena siapa yang mengambil keuntungan dari penyalahgunaan kekuasaan yang besar sekali itu. Saya sebagai moderator di sini, ya kebetulan diundang. Hari ini ada juga Mbak Bibip, nanti bisa akan untuk diperkenalkan pribadi. Mungkin kita mulai dari Mbak Bibip dulu, lalu kemudian berlanjut. Silakan Mbak Bibip. Perkenalkan diri ya? Perkenalkan diri dulu. Nama saya Bivitri Susanti, biasa dipanggil Bibip, dan saya sehari-hari kerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Itu cukup kayaknya ya Mas Aiman? Cukup, masih Mbak Bibip. Silakan Pak. Terima kasih, saya Arif Nur Alam, biasa dipanggil Arif. Saya sebagai Ketua Indonesia Budget Center pada posisi pengawasannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, saya Danang Girindra, saya Koordinator Masyarakat Penegak Konstitusi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Banyak yang bertanya-tanya, kira-kira apa yang akan terjadi pasca pengumuman KPU? Kalau demo saya udah dengar nih, kan laporannya juga udah masuk ya, beberapa kita juga udah dapat undangannya juga, ada tanggal 19, ada tanggal 20, tapi itu oke lah. Yang kemudian lebih substantif dari sisi materi, kira-kira apa yang akan dilakukan? Atau apa yang akan terjadi gitu kan? Ini bukan, saya nggak tahu ya, kan ini tidak dilakukan oleh hadirin yang ada di sini, tapi saya dengar katanya akan ada gugatan class action dari masyarakat penegak konstitusi. Nanti saya akan tanyakan juga itu ke Mbak Bibip, ke Mas Arif ya, apakah kemudian itu relevan, substantif. Jangan-jangan ini banyak orang di luar sana bilang, ini kan cuma orang-orang yang sakit hati aja, barisan sakit hati, barisan yang kalah, lalu kemudian cari-cari sidang dan lain sebagainya untuk mencoba mengubah yang padahal diyakini tidak akan bakal pernah mengubah hasil pemilu. Nah, gimana tanggapannya, Mas? Ya, kita tidak bicara terkait dengan apakah itu akan mengubah hasil pemilu atau tidak, karena kita pengen. Tapi sebentar, gugatan class action itu ada rencana. Ya. Ini baru pertama kali sepanjang sejarah pemilu Indonesia kayaknya ya, nggak pernah ada gugatan class action di pemilu, pasca pemilu, betul ya? Betul. Jadi kalau dilihat gugatan class action itu adalah gugatan oleh warga negara terhadap pemerintah atau negara, betul ya? Jadi apa yang mau digugat dan bagaimana? Ini hal yang baru nih, class action di pasca pemilu. Ini bisa jadi angle menarik nih buat media. Ya memang class action ini kita susun ya, dalam waktu dekat beberapa hari ke depan kita akan memasukkan file gugatan itu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, kita berharap dengan adanya gugatan class action yang selama ini biasanya class action itu dilakukan oleh masyarakat yang terdampak lingkungan, misalnya dalam pembangunan terdampak lingkungan sehingga mereka menjadi korban dari pembangunan, bisa jadi seperti itu. Tapi terkait dengan
konteks pemilu saya kira belum pernah terjadi. Dan kita melihat di dalam rencana class action itu tidak akan mengurusi masalah-masalah hasil pemilu, tapi kita melihat apa di balik proses pemilu itu. Nah, ini merugikan masyarakat menurut kita ya. Pemilu merugikan masyarakat. Di mana tuh Bukan logikanya? pemilunya, tetapi bagaimana pembiaran pemerintah dan penggunaan aset-aset negara, penggunaan keuangan negara untuk pemilu yang memenangkan salah satu paslon di situ. Nah, kita melihat misalnya penggunaan anggaran yang di situ ada mekanisme penggunaan bansos yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Tapi ternyata dalam konteks pemilu ditujukan untuk kepentingan politik. Jadi tidak lagi memakai data sosial ekonomi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, tetapi dipakai untuk memenangkan wilayah-wilayah tertentu dengan tujuan politik. Oke, satu. Terus dua, boleh nggak dibocorin dikit? Tadi saya mau tanya lagi soal satu persatu nih. Silakan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita melihat bahwa pemerintah dalam hal ini membiarkan terjadinya carut marut di konteks kepemiluan saat ini. Misalnya, carut marutnya apa sih? Penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu begitu banyak melakukan kekeliruan. Bahkan pada press conference terbaru sekitar beberapa hari yang lalu, Bawaslu menemukan ada beberapa belas ribu kekeliruan temuan. Tetapi tidak bisa ditindaklanjutin. Hanya sekedar temuan, tidak lanjutnya apa? Nothing gitu. Dan KPU masih diam. Seharusnya kami melihat dalam situasi seperti itu, kepala negara, bukan presiden, kepala negara memiliki kewenangan, memiliki kewajiban untuk meluruskan lagi peran dia untuk penyelenggaraan pemilu yang jurdil, jujur dan adil. Tetapi terjadi pembiaran. Nah, pembiaran ini merugikan masyarakat. Sehingga kami masyarakat itu merasa dirugikan dengan absennya keterlibatan kepala negara untuk cawe-cawe dalam artian positif. Dua dulu. Oke, yang pertama misalnya tadi ada versi Anda ya, Mas Danang ya. Versi Anda bahwa ada dugaan penggunaan anggaran yang ditujukan untuk kepentingan pemilu. Kalau saya melihat misalnya nih ya sebagai awam, ini kan sudah dianggarkan sejak lama bansos ya. Lalu kemudian digunakan, naik 20 triliun pada saat tahun politik pemilu 2024 ya, sampai Juni. Lalu kemudian itu merupakan program rutin yang sudah dilakukan sebelumnya. Bagaimana kemudian bisa menyimpulkan bahwa bansos itu digunakan untuk pemilu? Ini kan dua hal yang berbeda. Program rutin memang ada politik ya pemilu, tapi bagaimana kemudian melinkage antara keduanya itu bukan hal yang mudah untuk ada tiga komponen di situ. Mengapa kami melihat ya? Ada tiga komponen di situ. Komponen pertama adalah saat, waktu, kapan bansos itu diserahkan. Nah, ini yang pertama nih. Kita lihat bahwa mulai dari akhir tahun 2023 bansos sudah digulirkan dengan cara tertentu ya. Nah, yang kedua adalah siapa aktor yang menyerahkan. Aktor terlihat sekali bahwa komponen pemerintah yang sedang berkuasa saat itu terjun langsung ke daerah-daerah penting dalam segi politik untuk melakukan distribusi bansos. Yang ketiga adalah mekanisme penyerahannya. Kita lihat di beberapa daerah yang dilakukan oleh PJ Gubernur. Bansos-bansos itu diwarnai biru. Biru muda maksudnya? Biru muda. Menganalogikan bahwa bansos ini memiliki irisan kepentingan dengan salah satu paslon yang memang menggunakan warna biru muda. Nah, tiga komponen ini yang kita lihat bahwa bansos ini dilakukan, didesain khusus untuk mengangkat paslon itu di kacamata masyarakat penerima bansos. Sebenarnya ada komponen keempat, tapi bukan ranah kita. Yaitu adalah bagaimana mungkin keputusan untuk mengalokasikan anggaran dalam bentuk bansos itu dilakukan dalam satu waktu di awal tahun dan tanpa melalui persetujuan DPR. Nah, ini menjadi bagian dari tata negara lah, nanti kita lihat bagaimana bentuknya karena kita tidak masuk ke ranah itu. Tapi kita lihat bahwa penyerahan bansos atau alokasi anggaran bansos itu tidak dibuka secara transparan. Pengadaan barang bansosnya bagaimana? Pengadaan beras dan minyaknya bagaimana? Pengadaan susunya bagaimana? Kan ini menjadi salah satu topik yang mestinya kita masyarakat terdidik sadar bahwa ada pelanggaran di dalam proses pengadaan.
anggarannya ada, mekanismenya apakah melalui Bulog atau melalui tender terbuka untuk pengadaan beras sekian ratus ribu ton secara bertahap itu, dan itu apakah ini akan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik? Kami pikir biar saja nanti penegak hukum yang menyelidiki itu, biar saja nanti teman-teman di hak angket menyelidiki. Nanti soal hukumnya saya akan tanya ke Mbak Bibip, tapi soal anggarannya saya tanya dulu Mas Arief. Mas Arief, anggaran tadi itu janggal apa enggak sih yang disebutkan oleh Mas Danang? Mas Danang betul ya? Saya hanya menambahkan dan juga sesuai dengan konferensi pers kita pada akhir atau awal Januari 2024 ya. Memang sudah menegaskan bahwa ada sesuatu yang perlu dikawal kaitan dengan kebijakan anggaran bansos. Ya. Dan itu juga sudah disampaikan pada saat Minggu Tenang oleh teman-teman. Tapi apa yang disampaikan Mas Danang tadi bahwa bansos itu dicurigai terkait dengan pemilu dengan tadi 3 alasannya. Apakah itu masuk akal? Ya, masuk akal karena ada kenaikan signifikan ya. Satu, terus kemudian biru muda. Kemudian kedua, yang ketiga siapa yang kasih kan gitu ya. Yang Timing, aktor, dan wilayah. Waktunya, kemudian sasaran penerima bansos itu sendiri itu menjadi soal. Ya. Karena ada penerima manfaat. Kalau kita melihat dari dokumen RKAKL, kelihatan tidak ada kelompok dan distribusi wilayah itu kemana saja, itu menjadi soal. Sehingga kemudian ya ini potensi menjadi bansos elektoral, bukan semangatnya bansos itu adalah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat ya yang miskin ekstrim misalkan seperti itu. Sehingga kalau kelihatannya kenaikannya cukup signifikan, jika kita juga bandingkan pada COVID 2019 itu kenaikan signifikan pada bansos yang sekarang. Di sisi yang lain kelompok masyarakat juga tidak jelas distribusi alokasi di mana, momentum juga itu tidak tepat sesuai dengan siklus anggaran, maka itu dikhawatirkan akan menjadi cengkraman bagi dalam pemilu untuk kepentingan pemenangan calon tertentu. Kalau misalnya ada orang mengatakan begini, ini kan bansos bukan tahun 2024 aja, 2000 bahkan dari 2009 kalau tidak salah sudah ada. Dari 2014 ya, kalau 2014 ya, saya waktu itu tidak terlalu ramai. Tapi kan 2019 juga ada. Ya. Kenapa kemudian baru diributkannya saat ini ketika satu putaran pasangan Prabowo Gibran misalnya begitu? Ya. Itu kan tentu menjadi pertanyaan publik juga. Mungkin bisa di Mas Danang dulu. Ya, kita tidak melihat sejarah sebelumnya bagaimana pengaruh bansos pada konteks elektoralnya, karena pada 2014 penguasa terpilih pada waktu itu juga menghadapi situasi yang tidak berhadapan kompetitor dengan incumbent. Tidak beririsan waktu itu maksudnya. Tidak beririsan dengan kepentingan itu. Dan 2019 ya beliau sendiri yang masih incumbent dan tidak melakukan bansos secara ugal-ugalan seperti saat ini. Karena 2019 ada waktu itu saya sempat waktu itu mendatangi misalnya di Cianjur dengan kantong merah putih waktu itu, tapi bantuan istana. Ada bantuan istana. Betul. Tidak semasif saat ini kan? Iya, saya belum pernah lihat memang yang warna biru segala macam itu ya. Itu tidak semasif saat ini. Oke. Karena kalau Boleh kita nanya lihat dikit nggak nanti? Penasaran juga. Silakan Habib. Boleh. Nggak, saya Mas Danang saya pengen tahu petitumnya untuk nanti, itu kan berarti perdata ya. Kalau Mas Arief nih saya penasarannya sama ini, itu sebenarnya dimungkinkan nggak sih realokasi anggaran? Kan kalau bicara siklus anggaran tuh kan ketat tuh. Saya kalau lagi ngajar kekuasaan legislatif, kalau bagian anggaran tuh biasanya saya kasih ke anak anggaran karena rumit sekali, saya sendiri nggak ngerti. Nah, tapi yang bahkan sepemahaman saya yang masih cetek itu pun, saya merasa harusnya dalam sebuah siklus anggaran nggak bisa ada perubahan alokasi di bulan-bulan begitu. Tanpa persetujuan DPR. Apakah itu memanfaatkan undang-undang P2SK itu atau bagaimana sih sebenarnya? Iya, kalau dalam proses anggaran kan ada 3 level. Ada political prosesnya, ada political allocation-nya dan political accountability-nya. Nah, di political prosesnya sudah jelas dalam budget cycle kita. Itu APBN perubahan itu dilakukan sekitar September. Nggak ada di penghujung itu nggak ada. Dia adalah proses perencanaan dan juga kalaupun implementasi itu di Maret dan April. Kalau dipaksa, siapa yang bisa menilai bahwa itu salah atau benar? DPR harusnya. DPR. Tapi DPR-nya diem aja kemarin. Gini,
DPR itu hanya kemudian menyepakati ya kaitan dengan penetapan APBN. Soal implementasi itu adalah eksekutif. Betul. Yang seharusnya dikawal oleh anggota DPR. Mhm. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang 45 Amandemen keempat pasal 23 menegaskan keuangan negara dikelola secara transparan, akuntabel dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara juga menegaskan pasal 3 ayat 1, keuangan negara harus dikelola secara transparan, akuntabel dan memenuhi rasa keadilan. Nah, proses bansos ini ada ketidakadilan bagi kelompok tertentu ketika kemudian diarahkan untuk kepentingan elektoral. Itu yang menurut saya secara undang-undang itu harus betul-betul bisa dijadikan. Tapi waktu argumentasi itu untuk kepentingan harusnya agama. DPR teriak dalam tanda kutip ya. Iya, harusnya. Harusnya karena ada katakanlah maladministrasi dalam penganggaran itu. Meskipun faktanya kan kemarin tidak, kita nggak tahu juga ada apa waktu itu. Kalau saya melihat dalam distribusinya, kenapa portofolio seorang menteri yang harus menjadi tanggung jawab bansos itu dialihkan kepada kementerian lain, apalagi dia adalah sebagai koalisi partai bahkan ketua Sebentar, partai. saya belum paham nih, maksudnya Pak, Bu Risma harusnya Ya, kita sebut misalnya, iya. tapi dialihkan ke, Dialihkan ke kementerian yang tidak berkaitan dengan portofolio. ini yang kementerian. bagian maksudnya, yang bagian atau apa ya? Yang bagi siapa koordinasi. sih? Ya. Pak Zulhas, Ya, Bang Zulhas, ya. Kemudian terus Air Erlangga, sebagai Menko. oke. Iya kan? Harusnya bansos itu Tapi yang bagikan itu bisa juga masuk ke dalam bagian dari maladministrasi, iya itu abuse of power. abuse of power. Abuse of power. Karena kenapa? Di samping juga daftar penerima manfaat itu tidak ada kesinambungan dari bansos yang tahun-tahun sebelumnya. Data yang dipergunakan berbeda. Data yang Saya tahu. digunakan berbeda penerima manfaatnya. Ya. Kemudian lokus juga itu tidak jelas Sasaran wilayah. sasaran wilayah. Punya data kemarin pasaran wilayahnya di mana? Di dalam dokumen itu nggak ada, Nggak ada, jadi Ya. bebas saja. bebas saja. Tapi faktanya yang kemarin dibagikan, mungkin Mas Danang punya datanya? Ya, kita kan melihat bahwa ada banyak publikasi berita bahwa sampai Bapak Presiden 1 minggu berkantor di Jawa Tengah. Oke. Dan berangkat negara semua berkumpul di situ. Tujuannya apa? Bagi-bagi bansos juga kan? Marak di semua media. Jadi tambah 4 dong, bukan 3 pertimbangan itu, 4 wilayah ya. Ya, tadi wilayah kan. Wilayah. Oke. Oh, ada. Jadi Pak, Pertama kan anggarannya, Anggaran. kedua timingnya, Iya, timing. waktu. Kedua aktor. Nah ini aktornya Aktor. kan pejabat-pejabat pemerintah, Yang para ketiga, teknokrat aktif, Iya. ya kan? Nah yang ketiga mengenai masalah wilayah. Nah Wilayah. ini wilayah sudah tadi disampaikan. Lokus sasaran wilayah itu memang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu di wilayah tersebut. yang Nah, keempat barangnya, karena warna biru tadi kan. Ya, barang ini masalah anggaran ya nanti. Karena warna-warna itu juga menunjukkan secara psikologis kan menunjukkan bahwa warna identik dengan paslon tertentu kan. Ini seperti biasa terjadi di pilpres-pilpres sebelumnya juga. Dulu kotak-kotak itu warna tertentu menunjukkan psikologi kita bersama dengan kotak-kotak. Misalnya gitu. Ya, saya menambahkan memang ada fenomena yang di luar dari kebiasaan ya. Apakah tahun politik pada 2019 kemarin ini dilakukan jor-joran, dirapel. Ini kan luar biasa. Ini bansos ini. Bansosnya dirapel. Secara anggaran ya. Iya, bahkan bantuan langsung tunai untuk SMA itu dinaikkan. Baik dari volumenya maupun intensitasnya. Apakah ini menyasar kelompok-kelompok muda, milenial, saya nggak tahu. Itu perlu ada upaya untuk menelisik saya kira. Untuk memastikan bantuan langsung tunai yang terbingkai dalam bansos untuk kepentingan SMA dan SMK itu juga tidak digunakan untuk kepentingan pemenangan. Bukan hanya bansos yang ada minyak gorengnya, bukan hanya beras, tapi BLT. BLT. Ya. Untuk kepentingan desa ada, untuk kepentingan PKH ada kepentingan untuk Pelajar. pelajar SMA. Dan khusus SMA, padahal harusnya SMP dapat juga. Harus SMP ada juga. Tapi nggak dikasih. SMA. Ini khusus Untuk fokusnya SMA. Iya, iya. Oke, Yang dengan sudah mencapai usia pemilih ya. Ya, sudah memenuhi syarat sebagai itu pemilih. jelas. Iya. 17 jadi boleh, ini penting nih, ini saya belum pernah dengar sebelumnya. Jadi bansos tunai ya, ini bansos tunai Iya. yang seharusnya juga diberikan kepada siswa SD, Iya. SMP, itu tidak diberikan SD SMP-nya atau minim misalnya. Yang dicairkan pada
Januari Februari kemarin hanya untuk SMP. SMP. SMP strap SMK. Januari. Januari sampai Februari. SMP atau SMA nih? SMA strap Oh, oke. SMK. Hanya dicair, ini kita ulang ya. Jadi Januari Februari kemarin Iya. yang dicairkan untuk bansos tunai bagi pelajar Iya. hanya SMA dan SMK. Iya. Oke, yang asumsinya ini sudah masuk ke dalam usia pemilih. Ya itu ya. Oke. Itu targetingnya. Tapi lebih menarik Mas SD sama SMP sama sekali tidak ada. Yang seharusnya biasanya Iya, dia paralel, tapi ini bertahap mungkin setelah pemilu. oke. Setelah tanggal 14 Februari kemarin. Tapi apakah kebiasaan itu sebenarnya saya harus kejar ini. Apakah kebiasaan itu juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya? Misalnya tingkat SLTA dulu, baru SLTP dan seterusnya ke bawah. Ya harusnya disesuaikan. Atau bareng, biasanya seperti apa? Paralel, ya karena semua membutuhkan itu. Jadi Baik biasanya SD, sama, ya, simultan. Baik SD, SMP, ya SMA dan sederajat ya. Iya, jadi SD, SMP, Iya. SMA biasanya simultan Iya. bareng. Tapi baru tahun ini Januari Februari itu SMK dulu, Iya, yang difokus. SLTA dulu ya, SMK dan SMA, baru yang lain nanti menyusul. Nah, kalau itu Ini menarik. terjadi, memang potensi untuk elektoral itu bisa dipastikan ke sana. Ya. Ya. Itu harus ditelisik lagi ya. Ditelisik, dan saya kira di beberapa media sudah kemudian menyampaikan Ya. kaitan dengan BLT untuk SMA dan sederajat. Oke, ini data baru lagi berarti. Ya. Saya pengen mendalam lagi soal-soal tadi. Bagaimana, apakah pernah terjadi ketika pemerintah memiliki kepentingan tertentu, terus kemudian rambu-rambu undang-undang keuangan negara atau mekanisme sistem anggaran dengan misalnya APBN perubahan segala macam itu kan ada di bulan-bulan tertentu, September dan sebagainya. Tetapi ini terjadi pada Desember dan Januari, Februari. Apakah Mas juga melihat bahwa pengalokasian atau realokasi anggaran untuk bansos khusus bulan Januari, Februari dan akan diperpanjang sampai Juni ke depan itu menggunakan anggaran yang perubahan atau anggaran 2023 di APBN-nya? Dia bisa anggaran untuk 2024, tapi juga berbasis pada perubahan APBN 2020, perubahan APBN. Karena APBN dilakukan pada Juni hingga September, itu sarana untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran 6 tahun berjalan dan proyeksi tahun 6 bulan ke depan. Itu konteks yang dinamakan APBD perubahan. Nah ini sebenarnya tidak ada APBN perubahan. Ini sudah teralokasi, lalu kemudian implementasi bulan Maret, tapi dipaksa pada Januari dan Februari. Ini yang kemudian secara siklus anggaran ini ada soal. Dalam konteks sistem mekanismenya juga ada soal. Seperti yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang 45 kita dalam pasal 23 menegaskan bahwa keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apakah dana bansos itu dikelola secara transparan dan akuntabel dengan kenaikan anggaran yang signifikan tanpa dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas, itu menjadi soal. Kemudian apakah memenuhi rasa keadilan? Apakah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Ini juga menjadi pertanyaan. Belum lagi kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di situ ada menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan dan akuntabel dan memenuhi rasa keadilan. Nah, yang menarik di sini kan ini Bang. Ini soal yang mungkin Ya. Mbak Bibip bisa juga melihat bahwa memang keuangan negara, kemudian simpulnya, kemudian bansos dalam konteks digunakan untuk perlindungan sosial dalam rangka menjawab kemiskinan ekstrim sampai El Nino dan seterusnya. Lalu kemudian itu dikelola secara tidak transparan, tidak akuntabel, baik dari segi jumlah, sasaran, lokasi, dan kelompok penerima manfaat. Pada saat yang bersamaan, apakah itu memenuhi rasa keadilan publik dan dalam rangka untuk menuju atau menjawab sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran masyarakat. Nah, tapi saya kira itu menjadi soal. Iya, tapi apakah semua ini ketika nanti masuk ke dalam gugatan class action itu akan menjadi sebuah pertimbangan hakim yang bisa memutus iya ini salah atau benar atau kemudian ada konsekuensi apapun, itu abu-abu sebenarnya, betul ya?
ya kita serahkan pada kebijaksanaan hakim dan Tapi Tuhan yang Maha Kuasa nanti kan. bahwa Keputusannya kan fakta-fakta itu kemudian diungkapkan dalam persidangan itu menjadi penting. penting karena kita melihat bahwa presiden atau pemerintah tidak boleh mengubah APBN sendiri. APBN itu undang-undang loh. Dan ketika ada perubahan undang-undang perlu ada mekanisme di situ yang sudah diatur, menerbitkan Perpu misalnya atau melakukan satu sidang paripurna yang sangat mendesak untuk seperti kasus Covid gitu. Itu pun melalui persetujuan DPR, ya kan? Tetapi yang ini tidak ada kedaruratan negara, tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Dana-dana bantuan sosial dimajukan, dimampatkan pada timing yang tepat versi beliau, timingnya tepat. Dan kita melihat ini adalah pelanggaran dan ini mengorbankan kepentingan masyarakat lain yang tidak memiliki, yang tidak ada urusan dengan elektoral. Nah kita lihat ini harusnya menjadi pertimbangan hakim nanti untuk dilihat bahwa proses pengadaan, proses penganggaran, proses realokasi anggaran ini adalah satu maladministrasi yang terjadi sangat parah situasi saat ini. Bukan hanya bansos tapi juga BLT tadi Abang. BLT yang terkait dengan masyarakat umum bukan sekolahan itu juga dirapel kan. 200 Jadi ini ribu PMH kali. nanti ya, perbuatan Jadi, melawan hukum. Ya, artinya terjadi sebuah kejadian PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan sangat sengaja, sangat tidak malu-malu di depan publik dan kami lihat itu praktek yang sangat buruk terjadi saat ini. Jadi kalau saya simpulkan itu yang sudah terdengar ya, gugatan class action, lalu hak angket dan Mahkamah Konstitusi. Saya mau tanya ke Mbak Bibi, kira-kira 3 itukah yang kemudian kita akan saksikan bersama-sama pasca pengumuman KPU pada Rabu 20 Maret 2024? Yang sudah beredar dan juga secara peraturan perundang-undangan memang itu kan. Jadi kalau masalah ke Mahkamah Konstitusi, memang kan aturan mainnya seperti itu, seperti kita pernah alami juga saya kira di sini dan yang menonton ingat 2019 seperti apa. 3 hari setelah penetapan di KPU itu maksimal itu 3 hari bisa mengajukan keberatan tentang penetapan hasil pemilihan umum itu PHPU istilahnya ya. Dan nanti di MK 14 hari harus selesai. Jadi makanya saya sering mengingatkan, aduh jangan terlalu semua energi ke MK gitu. Karena dari 2019 kita juga belajar bahwa karena waktunya sempit, kemudian MK membatasi bahkan jumlah saksi sama jumlah ahli itu dibatasi dulu. Jadi pembuktian nggak maksimal dan kecenderungannya MK juga akan melihat hasil. Jadi C hasil di sini, TPS di sana, paling berapa puluh ribu, berapa ratus ribu lah. Jadi bermain di angka. Padahal kan pertanyaan besar kita harusnya kenapa angka itu bisa sampai sebesar itu yang sifatnya kebijakan. Nah itu saya dalam beberapa kesempatan sudah bicara nanti di MK kita dorong supaya MK mulai menyidangkan kecurangan yang TSM itu. Tapi kalau kita lihat track recordnya MK 2019-2014 mereka kalau untuk pilpres nggak pernah mau. TSM yang besar sekali. Ya, pilkada pernah ya. Kalau pilkada pernah, tapi itu pun biasanya kan ini ya pemungutan suara ulang jadinya. Yang kalau dalam konteks kita yang dugaan kecurangannya luar biasa besar, menurut saya nggak ada gunanya karena itu benar-benar kebijakan levelnya. Nah makanya yang kedua jadi ini bukan pilihan menurut saya, kan ada seorang guru besar hukum tata negara karena dia berpihak ya, dia bilang udah MK aja. Menurut saya ini bukan pilihan. Angket tetap harus jalan, perdata tetap harus jalan. Kalau ada yang kepetewan jalan juga. Semua jalur mesti dicoba. Oke, sekarang perbedaannya gini nih, yang paling populer antara MK, Mahkamah Konstitusi dengan hak angket. Apa yang membedakan 2 itu nanti? Nah, kalau hak angket itu memang forum politik. Kalau yang di MK itu kan forum hukum sesuai undang-undang pemilu begitu ya. Kalau hak angket itu adalah hak DPR sesuai dengan undang-undang MD3, MPR, DPR, DPD, DPRD, dan ada di konstitusi juga di pasal 20A konstitusi. Nah, dalam hak angket itu nanti jangan bayangkan bahwa yang akan terjadi adalah ngomongin C hasil, ngomongin kecamatan ini, bukan begitu, tapi ngomongin kebijakan. Karena bunyinya adalah kalau kita lihat pasal 79 Undang-Undang MD3 yang diselidiki kan ada hak interpelasi itu hak bertanya. Hak angket itu hak menyelidiki, tapi bukan seperti polisi ya, ujungnya bukan sanksi pidana. Terus ada hak menyatakan pendapat. Nah,
yang diselidiki itu adalah dugaan penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan sifatnya, pelanggaran undang-undang gitu. Jadi bayangkan nanti nggak berantem soal C hasil, tapi bicara soal kenapa bansos begini. Agak mirip sama materi yang dipersiapkan Class action. untuk class action ini. Kenapa misalnya katakanlah ada dugaan pengerahan aparat misalnya. Nah itu harus dijawab oleh presiden. Nanti jadi objek hak angket adalah presiden. Karena ini relasi sebenarnya hak angket itu kan cara DPR untuk mengontrol presiden, eksekutif, legislatif. Yang sayangnya sejak 2017 nggak pernah dipakai sama DPR. DPR-nya diem aja gitu. Itu ya tadi bansos tuh sebenarnya kan kalau bulan Desember mereka bisa teriak-teriak, bisa, tapi kan tidak. Oke, ini menarik. Angket terakhir 2017 dan itu pun terhadap KPK. Apa itu? Saya lupa waktu itu. Hak angket terhadap KPK karena waktu itu ya KPK dianggapnya banyak melakukan ini. Oh oke. Kalau yang ke pemerintah, ke eksekutif, ke presiden misalnya? Ke presiden atau sebenarnya menteri? ya dalam sejarah itu udah 25 kali. Zaman Soekarno pun pernah ada hak angket. 25 kali itu upayanya ya, ada juga yang gagal. Soeharto 2 kali tapi gagal dua-duanya. Paling banyak SBY. 15 kali kalau saya yang paling monumental waktu itu kan Senturi, terus kenaikan BBM. Itu angket juga ya. Itu angket. Pelindo 2 Pelindo betul. Itu juga angket. Di zaman Pak Jokowi? Zaman Pak Jokowi itu selain KPK ada lagi saya lupa, ada kalau saya tidak salah ada 1 atau 2 lagi. Cenderung sebelum sunyi 2017. Ya, jadi itu upaya hak angket itu ada yang gagal sebelum mulai, jadi nggak disetujui waktu paripurna pertama. Atau dia sudah berjalan, tapi DPR tidak mampu untuk menyepakati satu kesimpulan. Itu juga banyak. Tapi ini juga banyak menjadi pertanyaan nih. Kalau angket itu kan terdengar tapi di media ya, kemudian di pernyataan-pernyataan kok kayaknya sunyi-sunyi aja. Apa yang saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Tapi mungkin Mbak Bibip bisa punya analisis soal itu. Ya, dugaan kami sih ya tentu saja ini kan masa-masa di mana negosiasi politik sudah akan berlangsung. Misalnya tawaran menteri kepada 01 maupun 03 pasti ada, saya yakin. Masalah diterima atau enggak saya nggak tahu ya bagaimana. Yang kedua penyanderaan seperti yang dihadapi oleh Mas Aiman juga, penyanderaan dengan kasus kan banyak, ya kan? Mereka ini. Oh banyak politisi kan banyak sekali kasusnya. Ada yang sudah terbuka, ada yang banyak kan kasusnya korupsi ya. Dikit. Ya. Korupsi, Bahkan yang saya dengar ada juga yang sampai dikorek-korek soal pajak, sampai pokoknya memang dicari. Dan itu real gitu ya. Intinya menggunakan penegakan hukum untuk menyandera. Nah yang ketiga partainya yang lagi mungkin ya ada upaya-upaya untuk mengambil partai-partai tertentu. Jadi itu bisa gagal dong kalau kita lihat seperti ini bisa gagal. Artinya layu sebelum berkembang. Saya harus bilang kalau masalah bisa atau enggak bisa, sayangnya. Nah tapi saya duga sebenarnya walaupun enggak terbuka, sebenarnya pembicaraan-pembicaraan ini ada gitu. Dari PDI Perjuangan kan 01 dan 03 lah ya, Nasdem, dari PKB yang sudah dibongkar oleh beberapa media massa kan baru itu ya. P3 kelihatannya saya nggak tahu lah seperti apa. PKS juga sudah katanya sudah ada pembicaraan gitu. Tapi karena semuanya masih di bawah radar, masih banyak negosiasi, semuanya nggak mau dalam pertemuan terbuka. Jadi mereka juga nggak bisa cerita sama wartawan. Kalau yang saya baca karena belum final. Karena belum final, masih negosiasi, masih ngitung-ngitung. Tapi saya mau tanya, kasus saya berarti saya disandra ya berarti ya? Disandra jelas itu. Betul. Supaya mingkem. Bukan saya loh yang ngomong. Supaya volumenya dikecilin. Iya. Oke. Jadi kita nggak tahu nih ke depan nih, pasca Rabu 20 Maret 2024, apa yang terjadi? Soal angket, ternyata di bawah udah ada dugaan lobby-lobby, ya meskipun Pak Mahfud sempat bilang ya, ada sekian puluh halaman, mungkin 100 halaman. Akademik ya. Iya, lalu kemudian angket akan bergulir, demikian juga dengan Nasdem ya, yang mengatakan iya meskipun tiba-tiba ada yang dipanggil ke KPK. Oh iya. Lalu kemudian juga
PKB belum terdengar secara keras, hanya PKS dan PDIP yang sejauh ini Ya. keras terdengar ya. Tapi saya nggak tahu nih apakah nanti akan terjadi atau tidak. Kalau class action nggak ada lobby-lobby kan, jadi pasti jalan. Nah, kita kan mewakili masyarakat. Kita Nah, nggak itu terlalu bedanya, itu mewakili politik atau Dan teknokrat terlepas dari partai politik dan lain sebagainya. ada, kita nggak ada hubungannya dengan partai politik. Tapi ini menjadi penting buat kami karena kita melihat pemilu kali ini kayaknya bukan soal visi ke depan untuk mewujudkan Indonesia seperti apa di masa depan untuk memenangkan pemilu itu. Tetapi justru uang dan kekuasaan yang memenangkan pemilu itu. Jadi bukan paslonnya saya kira yang memenangkan. Tapi uang yang dimiliki penguasa saat ini yang memenangkan pemilu saat ini. Itu mengerikan loh Mas. Artinya debat-debat atau wacana-wacana terkait dengan Indonesia masa depan, Indonesia emas seperti apa, itu tidak menjadi bahan pertimbangan bagi para publik pemilih untuk memilih salah satu paslon. Ya kan? Mereka lebih memilih ya kalau kita lihat survei Kompas yang disebutkan 69% penerima bansos lebih cenderung memilih putranya Pak Jokowi gitu. Karena seolah-olah bansos dari pemerintah itu akan dilanjutkan oleh anak Pak Jokowi. Kan kesannya menjadi begitu. Nah, artinya di situ di mata publik tidak terlihat adanya perdebatan serius tentang program para calon gitu. Tapi siapa Yang calon ngasih apa? atau para paslon yang Ya. yang terkait dengan pemerintah saat ini atau paslon yang bisa memberikan kesenangan sesaat. Ini pendidikan politik yang sangat buruk karena kita tidak lagi berdebat tentang mewujudkan visi Indonesia, tetapi berdebat tentang apa yang bisa aku kantongin saat ini. Ini menjadi salah satu yang kita lihat bad practices ya. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Tapi saya ingin buka dulu sekarang ke pertanyaan ya. Pertanyaan ketiga penanya. Satu dari sebelah sini, dua. Satu lagi kalau belum ada nggak apa, dua dulu. Mas dulu boleh, silakan. Perkenalan dulu Mas. Dari mana? Siapa? Dari mana? Ya. Ke depan aja. Oke. Ya, Dan kok ada di sini? ya, bisa on Udah cam. sini saja. Ya oke. Terima kasih. Saya Dwi, penggagas juga mosi tidak percaya. Oh, Salah oke. satu Relawan penggagas, ini. Relawan. Oke. Sekjen Ganjarian Semarang. Oke. Saya buat saya ini pemilu 2024 ini gila ini. Saya lihat ada upaya pergeseran ideologi negara bahkan. Karena saya lihat ini yang terjadi itu yang populer, yang punya duit, yang jadi, yang bisa melakukan banyak hal gitu. Di tengah post-truth, di tengah situasi yang seperti ini, siapa saja orang yang punya kuasa bisa menjadi apa saja. Ini lebih serem saya kira ini apa yang dilakukan oleh penguasa kali ini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bisa nggak nih Pak Jokowi dan seluruh jajarannya digugat menggeser ideologi negara dari Pancasila ke liberalisme ekstrim? Saya lihat udah seperti itu soalnya. Terima kasih. Oke, baik. Kita kumpul. Pertanyaannya ke siapa nih? Ke semuanya, khususnya ke Bapak Menteri. Oke, bisa nggak ada gugatan itu secara konstitusi gitu ya? Oke, baik kelas action. Mbak dulu, bentar, Mas Pong ya. Terakhir Mas Pong. Silakan. Nah, saya anterin aja. Mas Pong bisa. Ini ada mikrofon. Silakan, Mbak. Spekna kamera sini, Mbak. Iya, saya Tio, saya dari Masyarakat Penegak Konstitusi. Oke. Sebenarnya saya agak mengingatkan sedikit dulu sebelum sampai kepada pertanyaan. Bahwa hak angket mengenai pemilu itu sudah pernah dilakukan. Itu pada tahun 2009 mengenai DPT. Dan itu disetujui oleh DPR. Jalan. Dan kebetulan saya pada saat itu masih menjadi Bawaslu. Kita cukup disidang waktu itu. Ya, saya kebetulan masih Bawaslu RI karena saya juga mau mengingatkan bahwa yang ada sekarang, kecurangan yang ada sekarang, ini sebetulnya copy paste dari 2009. Mereka masuk dari DPT, Bansos dan sebagainya, sayangnya mereka kan agak lebih lunak, lebih halus sehingga tidak terasa. Yang merasa itu hanya lembaga-lembaga akhirnya. DPR kemudian bertindak, Bawaslu bertindak, dan juga
Mahkamah Konstitusi juga bertindak. Salah satunya mengatakan bahwa ini adalah pemilu terburuk waktu 2009. Itu ada pernyataan dari, kalau saya tidak salah, Prof. Mahfud yang mengatakan itu. Itu adalah pemilu terburuk 2009. Baru-baru ini disampaikan Pak Prof. Enggak, waktu menjadi ketua MK saat itu oke. beliau. Itu. Jadi hasil dari hak angket DPR itu juga menyatakan bahwa DPT yang dikeluarkan dari mulai DP4 oleh Kemendagri sampai dengan menjadi DPT oleh KPU ternyata tidak berhasil atau bisa dikatakan buruk karena ada 32 juta ghost voters di situ. Nah kemudian saya mau bertanya nih kepada para narasumber yang ada, terutama kepada Mbak Bivitri ini ya Mbak ya. Karena ini saya kaitannya mau melangkah ke MK, kalau saya mau bicara ke MK. Ini kan kita di MK sekarang ada 4 nih Mbak, ada 8. Ada 8 hakim konstitusi, karena yang satu kan masih berjuang nih. Ya, mudah-mudahan nggak tembus ya. 8. Dari 8 ini kira-kira yang punya hati nurani itu berapa? Ya, karena kita mengaca dari keputusan nomor 90, putusan MK nomor 90. Itu kan sebetulnya komposisinya kan 432. Kalau kita mau jujur, 4 menolak, 3 menerima, 2 concurring. Nah, yang concurring ini kan adalah Bu Eni. Nah, kalau kita melihat komposisi yang sekarang, kalau nggak salah, yang satu yang concurring itu sudah diganti oleh Pak Asrul Sani ya. Belum, yang concurring itu Bu Eni sama Pak Daniel Yusmik. Pak Daniel belum diganti. Oh belum diganti, ada satu yang sudah diganti. Tompul, sama satu lagi Wahidudin Adams. Itu diganti oleh Asrul Sani ya. Asrul Sani sama satu lagi Ridwan dari Mahkamah Agung. Nah itu yang saya pengen tanya, kira-kira kalau melihat komposisi yang ada, kira-kira mereka punya yang punya hati nurani itu berapa orang sih? Dan bagaimana cara kami ini masyarakat? Karena kalau saya itu lebih ekstrim lagi, bukan hanya sekedar melanggar cawe-cawe dan sebagainya. Ini yang dilanggar itu sudah konstitusi kalau menurut saya. Kenapa? Pertama hak dipilih dan memilih itu konstitusi. Kemudian bansos itu APBN, itu juga diatur dalam konstitusi. Kemudian juga dipilih, memilih. Saya ada beberapa catatan, tapi semua yang dilanggar itu adalah konstitusi. Sehingga kalau saya mengatakan bahwa ini bukan lagi hanya sekedar pemilu, bukan lagi hanya, tapi sudah terjadi kejahatan terhadap konstitusi. Nah, itu yang sekarang, apakah kira-kira dari 8 hakim yang ada sekarang ini bisa mendengarkan suara kami ini yang menginginkan bahwa konstitusi itu ya harus dikembalikan dong sebagai rohnya di dalam kita mengambil sikap, kebijakan, keputusan, apalagi di sini kan pemerintah yang dikepalai oleh kepala pemerintahan, presiden dan juga kepala negara, supaya nggak lagi. Saya sih mengharapkan bahwa apa yang kita lakukan ini bisa menjadi koreksi pada pemilu yang akan datang. Karena 2009 ini seperti sekarang. Tapi di copy paste sekarang karena dulu tidak ada yang mengkoreksi. Nah sekarang kita harus melakukan koreksi baik di MK maupun di hal-hal yang lain. Oke, mungkin itu baik. Mbak Bivitri. Sesi Ya, kedua Mas Aiman. ada Mbak Tika Bisono, ada Mas Pong ya. Nanti gabung aja nanti Mas ya. Tapi singkat aja karena waktunya sudah sebentar lagi nih. Nanti saya berikan kesempatan. Nanti jawabnya saya berikan kesempatan dulu ke Mbak Bibip. Ya. Udah nggak apa, udah ada ini. Ada. Kebetulan dua-duanya ke Mbak Bibip nih. Tadi Oh, bisa iya. nggak ada gugatan ke Pak Jokowi, lalu kemudian bagaimana kira-kira kayaknya harap-harap cemas sama hakim MK gitu. Iya. Silakan Mbak Bibip. Ya, jadi kalau soal ideologi begitu dan ini sekalian ya bisa disekaliankan kan Iya, untuk silakan. MK. Karena kerepotan kita adalah MK itu mereka akan berpegang teguh pada wewenangnya sesuai dengan konstitusi, yaitu perselisihan hasil pemilihan umum. Kalkulator jadi maksudnya. Kalkulator. Itu masalahnya. Saya sih sudah di dalam beberapa kesempatan saya bilang, ayo kita dorong rame-rame supaya pada akhirnya MK akan mau untuk menyidangkan TSM. Karena ini sebenarnya TSM. Tapi kalau ideologi, nah itu saya kira nggak akan mendalilkannya susah. Jadi ingat bahwa setiap kan pertama yang punya legal Tapi standing. ini menarik. Hah? Ini kalau bisa dibuktikan maka TSM ini.
Apa yang tadi TSM. disebutkan bansos, aparat segala Betul, macam. Karena kan terstruktur, ya menggunakan struktur ketatanegaraan yang ada dan sistematis juga dilakukannya oleh orang-orang yang ada di dalam dalam lingkup aparatur pemerintahan gitu. Jadi dia bisa masuk dalam TSM itu. Sangat bisa sebenarnya. Nah, cuma tantangannya pembuktiannya. Jadi jangan lupa bahwa apapun yang kita bicarakan di sini, kalaupun kita sepakati, harus dibikin argumentasi hukumnya. Nah, itu tantangan pertama. Jadi Karena nggak gampang kan untuk membuktikan itu. Bisa atau tidak gitu kan? betul. Pertanyaannya Dan itu. jangan lupa yang punya legal standing itu hanya paslon lain. Saya misalnya, saya nggak punya legal standing. Jadi hanya timnya 01 dan 03 yang punya legal standing untuk melawan putusan KPU itu. Tidak harus partai politik, tapi harus tim paslon karena tim. dianggapnya peserta pemilihan presiden. Yang ada di SK lah kurang lebih gitu ya. Ya. Oke. Ya, jadi biasanya tim dia kan peserta pemilunya ya 01, 02, 03. Jadi Iya, yang iya. bisa melawan ya 01 dan 03 yang punya legal standing. Nah, dan mendalilkannya itu pasti akan sangat menantang karena harus masuk argumentasi hukumnya. Jadi kalau ideologi saya kira akan sangat berat lah. Nah, tantangan keduanya adalah waktu. 14 hari itu kalau kita ingat 2019, saya ingat betul karena saya skip akhirnya karena mereka sampai pagi, ya kan, sampai jam 5 pagi tuh kalau saya nggak salah, azan subuh saya ingat banget tuh. Saya udah nggak kuat, jam 2 saya tidur akhirnya, tapi hakim terus begitu. Nah, itu saja tidak menyentuh TSM. Nah, jadi bisa dibayangkan tingkat kesulitannya sangat tinggi untuk pembuktiannya. Karena misalnya bansos, justru kalau di pengadilan perdata atau di angket lebih lengang waktunya. Karena nanti kan pembuktian bansos. Karena bisa dikatakan tidak terbatas lah gitu ya. Tidak terbatas. Sementara di MK harus 2 minggu. Harus 2 minggu, harus banget itu dalam 14 undang-undang. hari kerja atau? 14 hari kerja. Oh, oke. Jadi misalnya memanggil Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan misalnya. Ya, apakah MK mau melakukan itu? 14 hari kerja 3 minggu dong berarti? Atau 14 hari kalender? 14 hari kerja tuh. Berarti 14, 3 minggu ya? Tapi ada hitung-hitungannya lagi ya. Saya Oke, lupa oke. detailnya. Tapi harus menghitung tanggal registrasi gitu-gitu ya. Oh, oke. Nah, jadi saya sih punya sebagai orang yang belajar hukum tata negara pengen sekali kalau misalnya MK bisa naik langsung. Maksudnya mau menyidangkan TSM karena ini akan jadi tonggak sejarah yang sangat penting. Nah, tapi tergantung dari bagaimana kita membangun argumennya dan mendorong juga masyarakat sipil untuk memberikan catatan-catatan, misalnya melalui amicus curiae gitu ya, friends of the court yang bisa ngirim surat, ayo dong ibu bapak sidangkan ini. Nah, kalau hakim itu jadi kan untuk ibu bapak kawan-kawan yang belum terupdate, kan kita jadi cuma punya 8 nih. Karena Pak Anwar Usman-nya lagi nggak boleh ikut dalam semua kasus pemilu. 8 itu memang detailnya silakan nonton Dirty Vote karena digambarkan di situ. Udah berapa juta sekarang? 20 hampir 30 juta Luar yang nonton. 30 juta. Saya biar nggak ngulang kan. Iya, 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 pendek. Lihat aja di situ detailnya berapa siapa. Tapi saya mau bilang jadi kalau masalah 432 itu yang 2 yang concurring opinion itu masih ada. Jadi kalau itu mau dihitung sebagai yang mungkin masih berpihak pada demokrasi, bisa. Karena Pak Bu Eni itu kuat sekali kalau baca di concurring opinionnya. Yeah. Dia bilang nggak bisa, cuma boleh sampai gubernur, dia bilang gitu. Oke. Nah terus Pak Manahan Sitompul karena dia dari MA sudah digantikan oleh Pak Ridwan Mansur dari MA juga. Satu lagi Pak Wahidudin Adams itu sudah digantikan oleh Pak Arsul Sani. Nah cuma kan kita kalau hati nurani nggak bisa dibaca nih. I wish I can gitu baca hati nurani orang. Tapi Mbak, jadi saya kira memang kalau referensi kita adalah putusan 90, ya barangkali kita bisa kelompokkan paling tidak Eni Nurbaningsih, menurut saya ya, Suhartoyo yang juga ketua sekarang, Saldi Isra, Daniel Yusmik dan Arief. Kalau hanya putusan 90 yang jadi itu yang jadi patokan kita, paling tidak mereka sudah menunjukkan kebaikan lah di putusan 90. Oke. Di putusan 90. Ya, yang 2 kan belum terbukti nih karena baru masuk kan, Iya, Pak iya, iya. Arsul Sani dan Pak Ridwan Mansur baru masuk.
Dan kalau Pak Guntur, saya kira kalau sudah nonton Dirty Food pasti paham beberapa dugaan yang kami lancarkan justru kepada beliau. Jadi 3 ini saya kira yang Baik. bisa kita pertanyakan lah. Gitu. Oke. Mudah-mudahan jelas. Silakan, Mas Pong nanti bilang. Mas Pong, Mbak Tika, dan Mas ya. Terakhir ya, karena kita harus buka puasa nih. Sekitar 10-15 menit lagi. Saya di sini aja. Semangat ya. Kelihatan kan dari sana-sana. Supaya kelihatan kamera Mas Pong. Bahwa ini beneran Mas Pong gitu loh. Soalnya rambut putih. Oke. Oh iya. Iya ya, harus kelihatan. Ini masih Ganjar Mahfud aja, orang udah selesai pemilunya. Tapi urusannya belum selesai. Wah, luar biasa. Saya Bung Harjatmo, saya kok sombong banget ya artis film. Saya nggak punya titel apa-apa kecuali PhD, Pak Haji doang. Oh iya, alhamdulillah. Ada beberapa yang awam sekali saya tanyakan meskipun pemilu sudah berakhir, meskipun pemilu sudah lewat. Tapi kok ternyata pemilu itu perebutan kekuasaan. Betul nggak sih? Iya. Yang saya rasakan begitu. Yang saya tanyakan, negara ini punya siapa? Kemudian yang menyaring KPU dan Bawaslu itu siapa sih? Dan kriterianya untuk menjadi capres itu apa saja? Saya tahu yang hadir di sini semua cinta sama Indonesia karena warga negara yang baik. Saya yakin itu. Tapi yuk, kecurangan ini bagaimana caranya kita sadarkan. Karena yang presiden yang dikabarkan baru hitungan cepat itu udah kok merasa menang. Oh ya, baik, harus saya cepat. Hanya itu saja. Oke, baik. Kita harus lebih bersatu dari sebelumnya untuk menggagalkan kecurangan dan kejahatan di negara ini. Meskipun pembiaran itu udah berlaku sejak kapan. Terima kasih. Oke, makasih. Makasih. Mbak Tika, silakan. Nanti Mas. Silakan. Singkatannya Mbak. Ya, of course. Sebenarnya nggak mau nanya, sebenarnya cuma mau nonton. Itu disebut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. buat semuanya. Ini cepat aja. Saya psikolog ya, Mas Aiman ya. Buat mbak-mbak, mas-mas Udah ini. terkenal psikolog. Iya. Dan penyanyi juga. Tapi psikolog yang bingung sana, psikolog yang bingung ya. Jadi karena saya sering minta ngisi di banyak acara gitu, nyon sewu ya membelakangi. Terus pertanyaannya gini orang-orang, Mbak sebenarnya yang lagi bermasalah ini sakit kejiwaan apa sih gitu ya? Jadi terus saya bilang itu bukan ranahnya psikologi karena selama ini yang melakukan assessment itu geng psikiatrik ya untuk para calon. Nah, tapi memang kalau buat saya sih penyakit sesungguhnya di negeri ini adalah dunia hukum justru. Dunianya Mbak Bibit nih ya. Karena masalah hukum ini memang dari zaman bahla itu selalu nggak bisa melakukan penyelesaian kasus ya. Oke lah, kita selalu dengar politik uang, wah dibayar, sampai capek dengar telinga. So what gitu loh politik uang gitu ya. Kalau emang faktor hukum itu dia dikdaya, ya money politics cannot win. Saya pernah tinggal di Amerika Serikat, jadi saya juga lihat di sana tuh, pokoknya kalau udah FBI turun gunung tuh ya, itu geger itu ya, geger, udah pada pesakitan. Tapi di Indonesia yang kayak FBI apa sih namanya? Polisi. Bukan, yang setinggi FBI deh, MK kali MK ya. Oh BIN ya BIN. Nah, itu aja nggak berdaya menghadapi politik uang.
politik bansos, politik kecurangan C1 ya, politik cawe-cawe, sekarang ada kata-kata baru lagi, politik cawe-cawe itu pemilu 2024. Buat saya tuh cuman gini loh, who is to blame gitu ya, yang mesti disalahin siapa? Sorry ya, saya sih mau nyalain geng hukum gitu loh, termasuk Kang Asep ya, Kang Asep yang dulu terkenal sekali waktu ketua jadi hakim tuh, gitu ya. Nah itu saya sampai WA. Kalau Kang Asep Iwan. Iya. Oke. Ya jadi saya pikir harus lebih banyak manusia kayak Kang Asep yang Iya. Mbak Fitri, boleh ya saya berharap ya. Now it's your time to win. Ya, showcase ini, showtime buat geng hukum, geng tata negara. You are in it to win it. Dah itu aja. Terima kasih. Baik Mas, silakan. Singkat aja Mas ya. Singkat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arif Priantoro dari komunitas masyarakat penegak konstitusi. Ada dua pertanyaan saya. Pertama terkait dengan class action. Kita ini sebagai masyarakat pemilih itu kita nggak punya legal standing untuk menuntut para pihak, karena kita adalah pihak terkait tidak langsung. Jadi kita secara hukum kita nggak punya. Lantas bagaimana posisi kita sebagai pemilih? Sebetulnya pemerintah atau pelaksana pemilu, penyelenggara pemilu itu bertanggung jawab atas pengelolaan suara kita. Ya, kita yang memberikan suara, kita memberikan hak kita. Tapi kita tidak punya legal standing ketika suara kita ini tidak dikelola dengan baik. Di MK tidak diatur, di konstitusi tidak diatur. Kita kalau mau menuntut pada penyelenggara pemilu, posisi kita adalah pihak terkait tidak langsung. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana solusinya ke depan? Apakah pemilih ini akan difasilitasi lewat konstitusi supaya kita kelak ke depan kita sebagai pemilih bisa menuntut, tidak perlu melakukan class action. Ya, ini kita belum difasilitasi di konstitusi kita. Ya, yang pertanyaan kedua adalah saat ini Saldi Isra itu lagi diperkarakan karena diduga terafiliasi dengan PDIP. Nah, kalau benar, Diperkarakan di mana? lagi ada yang menuntut melaporkan ke FKMK, MKMK karena diduga terafiliasi dengan PDIP. Padahal sebetulnya dia tidak menyatakan saat dia diusulkan menjadi calon wakil presiden. Kalau presiden. ini kan sebenarnya dijegal semua, orang-orang 03, 01 dijegal semua oleh 02. Kalaupun dia benar-benar terjegal, Jadi calon MK maksudnya. kalau benar terjegal, kira-kira posisinya bagaimana 03 dan 01? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini karena pertanyaannya saya kumpulkan semua, jadi sekaligus closing statement dari masing-masing narasumber kita. Silakan Mas Dana. Oke, apa hal yang menjadikan sebuah negara tetap utuh? Hal itu adalah sebuah kepercayaan. Masyarakat percaya kepada pemerintah, maka negara akan utuh, berjalan dengan baik. Kalau masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya kepada perangkat negara, maka negara ini menuju potensi kehancuran, konflik sosial, konflik horizontal, vertikal. Dan ini yang terjadi. 2 minggu yang lalu kami menerbitkan mosi tidak percaya kepada Bapak Presiden karena beliau tidak memainkan perannya untuk menjalankan amanat Republik ini, menyelenggarakan pemilu yang jurdil. Sampai sekarang kami sudah menerbitkan surat-surat mosi tidak percaya tersebut kepada beliau dan kepada jajaran aparatur. Tapi belum mendapatkan tanggapan. Karena itu kami akan melakukan gugatan class action supaya ini menjadi satu tingkat lagi lebih serius. Apakah itu nanti akan mempengaruhi hasil? Walah, kami tidak tahu. Tapi kami berpesan Mas Ainan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, jangan diam melihat kejahatan. Ini adalah kejahatan konstitusi seperti salah satu pembicara tadi bilang. Ini adalah kejahatan, tidak sekedar kejahatan pemilu, tapi kejahatan terhadap konstitusi karena semua sektor sudah dilanggar. Kalau kita diam, kita bagian dari kejahatan itu. Maka kita harus berjuang dengan cara apapun, dengan cara kita yang bisa kita lakukan, kita menjadi satu komponen perubahan yang akan terjadi di masa depan supaya hal ini tidak terulang lagi. Demikian, matur nuwun. Terima kasih Mas Danang. Mas Arif. Terima kasih.
sekaligus saya closing statement ya. Ya. Pertama tadi disampaikan betul secara ideologis itu agak sulit. Tapi yang saya mau katakan bahwa demokrasi kita pada pemilu sekarang adalah demokrasi pasar, bukan demokrasi pasar. Ya, bansos sudah dijadikan demokrasi pasar tanpa aturan. Ya kan? Padahal kita harus memahami bahwa seluruh kebijakan anggaran itu ada aturan. Jadi demokrasi kita seolah-olah adalah diarahkan kepada demokrasi pasar, bukan demokrasi pasar. Seiring juga kalau kita baca tentang oligarki, tentang demokrasi kita sudah sangat demokrasi kriminal. Karena kekuasaan luar biasa, begitu kuat ya. Tidak ada yang atur, tidak ada yang kontrol. Nah, apapun yang dilakukan oleh teman-teman, apakah konteksnya legal class action, kemudian MK, kemudian melalui Bawaslu dan juga hak angket, saya kira kita semua mendorong untuk itu. Saya Turun sangat ke jalan? ya, mendorong agar itu dilakukan secara paralel. Ya, karena kenapa? Semuanya lah ya. Ya, kalau itu dilakukan akan menciptakan kekuasaan yang penuh dengan patronase dan klientelisme. Itu sangat berbahaya dalam konteks sosial. Kalau negara kita, kekuasaan kita lahir dan itu akan memperkuat konteks patronase dalam mengambil kebijakan, klientelisme, saya kira negara ini sangat sulit kita harapkan untuk lebih maju, lebih cepat maju. Nah, oleh karena itu saya kira ada pengalaman yang sangat menarik. Saya juga sangat heran dengan Bawaslu. Ketika kaitan dengan pilkada, mereka berani menjadikan bansos sebagai konteks TSN. Banyak kejadian pilkada 2020. Kalau kita refleksi, begitu kuatnya Bawaslu melakukan putusan-putusan TSN terhadap kepala daerah yang memenangkan segala cara, khususnya menggunakan APBD, dana bansos dan dana hibah. Pada pilpres ini, sekalipun tidak case, tidak ada upaya melakukan terobosan untuk menjinakkan kebijakan APBN dan juga anggaran negara untuk tidak digunakan dalam konteks seperti yang disebut oleh teman-teman, itu adalah namanya gentong babi. Ya, politik gentong babi. Kalau dalam korupsi disebut dengan pork barrel corruption, itu juga ada. Nah, oleh karena itu ini harus kita lakukan semua supaya kita hak angket juga, saya kira harapan kita supaya publik sebagai edukasi publik. Kalau tadi diskusinya dengan Mas adalah ya ini bentuk edukasi deliberatif kepada publik. Ya, agar siapa sih yang melakukan kesewenang-wenangan dalam konteks ya menghalalkan segala cara untuk mengarahkan pilihan kepada calon tertentu dengan melakukan kebijakan yang tidak adil. Nah, oleh karena itu harus diperjuangkan dan kita berharap semua cara dilakukan agar supaya kekuasaan nanti tidak lebih menciptakan pola-pola yang sifatnya klientelisme dan kemudian patronase. Saya kira itu. Terima kasih. Mbak Bibip, silakan terakhir. Iya, bahwa kita sekarang tidak dibikin dua kubu polarisasi gitu ya, kan 2019 kan begitu. Ini kan semata-mata karena paslonnya ada 3. Tapi sebenarnya kita juga terbelah-belah seperti itu. Jadi saya bukan tim paslon 01 maupun 03, tapi gara-gara ada dirty vote, langsung orang nuduhnya pasti ini pokoknya anti 02. Saya bilang loh, pada akhirnya saya harus membicarakan 02 karena siapa yang mengambil keuntungan dari penyalahgunaan kekuasaan yang besar sekali itu? Masa saya nggak bisa sebut, kan harus disebutkan juga. Bahkan disebut pas Partai Nasdem. Nah, jadi tapi yang ingin saya katakan adalah kita ini menurut saya yang lagi bangkrut sebenarnya adalah pendidikan politik kita. Jadi saya mau bilang sebenarnya kalau saya sih nggak masalah ya dengan serangan-serangan di media sosial segala macam begitu. Tapi yang saya sama refleksikan, nasibnya saya sama. Iya, bener kan? Yang bisa kita Tapi yang mendukung juga adalah, banyak juga. Tapi ada positif negatif, ada plus minusnya. Iya. Tapi kan saya yang mau menyoroti adalah bagaimana para politikus memanfaatkan ceruk ini, orang-orang yang nggak mau baca, maunya nonton aja, terus ambil kesimpulan pendek. Matinya kepakaran, nggak peduli orang guru besarnya dikata-katain gitu padahal guru besar nih gitu, guru saya gitu. Tapi dikata-katain toh, dibilangnya ini berpihak nih, pasti nih begini. Partisan dan lain sebagainya. Jadi situasi ini yang sedang terjadi. Nah, jadi buat saya sih pentingnya kita masih meneruskan. Buat saya ya, mungkin kita di sini ruangan ini pun bisa beda-beda. Pentingnya adalah
supaya warga itu dapat kejelasan. Iya. Sebenarnya bener nggak sih misalnya ya, bener nggak sih sebenarnya film Dirty Photo? Iya, iya. Itu kan cuma film, ya kan? Maksudnya harus dapat penjelasan yang formal. Dan penjelasan formal itu di mana kita bisa dapat? Nah, ruang-ruang itu yang Ya, mesti diisi, baik. yang kemudian bisa diolah oleh media massa. Intinya di sini semua bahwa kita hadir di sini bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan partai politik, bukan apapun. Ya. Saya sendiri juga sudah kembali ke wartawan, jadi saya tadi tetap mendevil advocate ya. Ya. Saya tetap kritis untuk bertanya, tapi kita di sini yang satu hal yang sama, kita menyintai negeri kita dan kita ingin menjaga negeri kita. Itu yang paling utama. Dan mudah-mudahan tentu ini menjadi sebuah pelajaran, jangan sampai jika benar nanti terbukti dan lain sebagainya, itu terulang kembali di masa depan. Dan kita jaga sama-sama konstitusi negeri ini dan juga bangsa ini. Saya Aiman Wicaksono undur diri, salam dan sampai jumpa.